Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan Atta Muhana NIM 2016 010088. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3 yaitu tayamum. Tayamum menurut bahasa memiliki beberapa terjemahan, yaitu al-qasdu, at-ta'ammud, dan at-tawaqi. Al-qasdu artinya bertujuan atau yaitu, at-ta'ammud artinya melakukan sesuatu dengan sengaja, at-tawaqi artinya membayangkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, tayamum adalah menyampaikan atau meratakan debu ke muka dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum tayamum terletak pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada Al-Quran terletak pada surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Dasar as-sunnah dapat kita jumpai dalam beberapa hadis di bawah. Dari Imran bin Husain, ia berkata, pernah kami bersama Rasulullah SAW dalam satu bepergian. Lalu ia sembahyang bersama orang banyak. Tiba-tiba ada seorang laki-laki menyendiri. Lalu ia bertanya, apa yang menghalangi engkau sehingga engkau tidak sembahyang? Ia menjawab, saya sedang junub, padahal tidak ada air. Kemudian Nabi bersabda, gunakanlah debu, karena sesungguhnya ia cukup bagimu. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Hadis lainnya yaitu dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, saya telah diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Aku ditolong dengan ketakutan musuh sejauh perjalanan sebulan. Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud atau sholat dan sebagai alat bersuci. Maka barang siapa yang sudah sampai pada waktunya sholat, hendaklah ia sholat. Dan Jabir menuturkan kelanjutan hadis. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sebab-sebab untuk bertayamum. Yang pertama adalah tidak adanya air. Dalam kondisi tidak ada air untuk berwudu atau mandi, seseorang bisa melakukan tayamum dengan tanah. Namun ketiadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya, baik dengan cara mencarinya atau membelinya. Yang kedua adalah karena sakit. Kondisi lain yang diperbolehkan seseorang bertayamum sebagai pengganti wudu adalah bila seseorang terkena penyakit yang membuatnya tidak boleh terkena air, baik sakit dalam bentuk luka ataupun jenis penyakit lainnya. Tidak boleh terkena air itu karena ditakutkan akan semakin parah sakitnya atau terlambat kesembuhannya oleh sebab air itu. Yang ketiga, suhu sangat dingin. Dalam kondisi yang teramat dingin dan menusuk tulang, maka menyentuh air untuk berwudu adalah sebuah siksaan tersendiri. Bahkan bisa menimbulkan mudarat yang tidak kecil. Maka bila seseorang tidak mampu untuk memanaskan air menjadi hangat, walaupun dengan mengeluarkan uang, dia boleh untuk bertayamum. Sebab yang keempat yaitu air tidak dijangkau. Kondisi ini sebenarnya bukan tidak ada air, akan tetapi air bisa dijangkau. Air tidak bisa dijangkau, meskipun ada air namun tidak bisa mendapatkannya karena adanya risiko lain yang menghalangi. Maka itu pun boleh bertayamum. Kondisi-kondisi itu yaitu yang pertama kehilangan barang, yang kedua resiko nyawa, yang ketiga air dikuasai oleh musuh, yang keempat adanya binatang buas, dan yang kelima tidak ada alat untuk mengambil air tersebut. Dan sebab yang kelima yaitu air tidak cukup. Kondisi ini juga tidak mutlak ketiadaan air. Air sebenarnya ada, namun jumlahnya tidak mencukupi sebab ada kepentingan lain yang jauh harus didahulukan ketimbang untuk wudu. Misalnya untuk menjamu hidup dari kehausan yang sangat. Rukun-rukun tayamum. Tidak sedikit ulama berbicara rukun tayamum, di antaranya Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi menggunakan istilah rukun tayamum dengan istilah fardunya tayamum. Ada 4 macam, yaitu pertama niat, kedua mengusap wajah, dan ketiga mengusap kedua tangan sampai dengan kedua siku-siku dan mengusap keduanya itu dengan 2 pukulan. Keempat tertib, yaitu mendahulukan mengusap bagian wajah atas kedua tangan baik
tayamum itu karena hadas kecil atau besar. Jika meninggalkan tata tertibnya maka tidak sah tayamumnya. Dengan mengetengahkan pendapat 4 mazhab, Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri mengklarifikasi rukun tayamum yaitu: pertama niat, kedua adanya debu yang suci, ketiga mengusapkan seluruh wajah walaupun dengan 1 tangan atau jari, dan keempat mengusapkan 2 tangan beserta 2 siku. Tata cara tayamum: yang pertama, siapkanlah tanah berdebu atau debu yang bersih. Yang kedua, disunahkan untuk menghadap kiblat. Lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Yang ketiga, dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkanlah bismillah dan niat. Hanya itu penyampaian materi dari kelompok 3, yaitu materi tayamum. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.